Perseteruan Vika Dewayani dengan Adi Guna Sutowo kembali terjadi. Setelah berdamai, mereka tiba-tiba kembali berseteru. Dipicu tindakan Adi Guna yang diduga melakukan teror dan pengusiran terhadapnya. Vika pun melaporkan Adi Guna ke polisi. Lantas, benarkah kasus ini masih terkait dengan kasus-kasus sebelumnya? Dan apakah pelaporan ini juga kembali berakhir dengan perdamaian? Pemirsa, berikut liputannya. Perseteruan yang kian memanas bukan hanya menerpa pasangan Ayu Ting Ting dan Angie. Hal serupa juga dialami pasangan Vika Dewayani dan Adi Guna Sutowo. Setelah sempat berdamai pasca aksi pengerusakan rumah dan mobil beberapa waktu lalu, pasangan yang sempat terikat pernikahan ini tiba-tiba kembali berseteru. Dipicu tindakan Adi Guna yang Senin malam kemarin tiba-tiba mendatangi kediaman Vika di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur dan memintanya untuk segera meninggalkan rumah. Merasa keselamatannya terancam, Vika yang didampingi pengacaranya akhirnya melaporkan mertua artis Dian Sastro tersebut ke Polda Metro Jaya kemarin dengan sangkaan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Tiga, tahan, garis miring, 2, garis miring 2014. Bang, mungkin ini hari sebenarnya tidak ada permasalahan yang luar biasa, ya. Ibu Vika saya dampingin untuk melaporkan, kalau dulu itu judulnya PTM di sini ya, perbuatan tidak menyenangkan. Yang dilaporkan adalah Bapak Adi Guna. Itu aja. Selanjutnya kita belum mau bicara apa-apa, nanti mungkin ya. Ya kalau PTM kan pasti ada hal, beliau datang ke Pulau Mas tadi malam jam 12 malam, gedor-gedor pintu dan itu jadi Ibu Vika mengharapkan atau meminta pihak kepolisian untuk beri perlindungan. Hingga kini memang belum jelas benar apa alasan Adi Guna yang diduga mencoba mengusir Vika dari rumah yang tengah ditempatinya. Padahal kepemilikan rumah tersebut ternyata juga bukan atas namanya. Rumah di Pulau Mas itu milik, kalau yang saya baca dari surat-suratnya, milik perusahaan, di mana perusahaan itu pemiliknya adalah anaknya Ibu Vika. Gitu kan. Setelah ini saat ini gimana? Bu Vika mau tinggal di rumah itu? Masih tinggal di situ. Masih tinggal di situ. Merasa terancam nggak? Ya, saya pikir sih mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Digedor, pintunya digedor kan, waktu kemudian tengah malam jam 12 malam, kemudian Ibu Vika dengar gedor, siapa? Dia bukakan pintu, di sana Bapak Adi Guna. Hubungan Vika dan Adi Guna yang tiba-tiba mencuat ke ruang publik pasca penyerangan yang dilakukan Adi Guna dan Flo ke rumahnya memang sempat mengejutkan banyak pihak. Lantas seperti apa status hubungan Vika dan Adi Guna saat ini? Benarkah pasangan yang kabarnya pernah terikat pernikahan secara agama ini memilih berpisah lantaran hadirnya orang ketiga? Saya udah pisah. Udah pisah. Sejak kapan, Mbak? Ntar aja kejadian. Proses cerai kan Ibu Vika itu kawinnya sah secara agama ya. Jadi semenjak dari peristiwa itu juga sebelumnya juga memang udah nggak baik. Ya konfliknya kan dulu semua juga Anda pasti udah tahu ya. Konflik berkelanjutan antara Adi Guna dan Vika mau tak mau membuka kembali ingatan publik pada kasus sebelumnya yang menyeret nama Flo, istri musisi Piyu Padi. Pada bulan Oktober 2013 lalu, Adi Guna yang semobil dengan Flo tiba-tiba mendatangi kediaman Vika. Diduga Flo menabrakkan mobil yang dikemudikannya ke arah pagar rumah Vika. Selain merusakkan pagar rumah dan garasi, aksi tersebut juga menyebabkan 3 mobil yang ada di rumah Vika rusak berat. Publik pun geger, apalagi sehari setelah aksi pengerusakan tersebut, Adi Guna yang didampingi Piyu menggelar jumpa pers dan mengaku dialah yang melakukan pengerusakan itu. Padahal sejumlah saksi di TKP menyebutkan penyerangan dilakukan oleh seorang wanita. Setelah sempat masuk ke ranah hukum, penanganan kasus ini kemudian dihentikan setelah terjadi kesepakatan damai antara Vika dan keluarga Flo. Lantas benarkah kasus kali ini masih ada hubungannya dengan kasus sebelumnya? Perkara ini kan sebenarnya juga sebelum TSK diketemukan, pihak Ibu Vika kan sudah mencabut perkara ini. Ya. Kalau sudah dicabut pada waktu itu kan saya katakan kalau sudah dicabut perkaranya kan sudah nggak ada lagi di situ. Ya. Artinya tinggal kemudian menuju kepada SP3. Nah SP3 itu wewenang pihak kepolisian. Ya. Menurut yang dapat saya keterangan dari pihak kepolisian, mereka
punya dasar untuk menghentikan perkara ini atau menerbitkan SP3 kalau pelapor ataupun terlapornya yang ada gitu. Ya. Jadi walaupun tidak ada terlapor, tidak ditemukan terlapor, tapi masih bisa. Yang dilaporkan Vika itu sudah dicabut, sudah di SP3 tanggal 2 Desember. Ya, berdasarkan pencabutan laporan polisi, kemudian adanya kesepakatan damai antara keluarga Flo dengan Vika, sehingga polisi berdasarkan hasil gelar perkara menghentikan kasus tersebut atau di SP3. Ya mungkin ya. Ini kan masih awal sekali ya. Nanti biar penyidik yang melakukan penyidikan ya.